Sang pangeran yang gagal merebut tahta untuk melindungi putranya, menyuntikkan semua ilmu sihir yang dikuasainya ke dalam tubuh putranya, agar tubuhnya tidak membusuk. Meskipun putranya berhasil bangkit kembali dan dapat berjalan dan berbicara, namun tindakan ini melawan alam. Sang pangeran mengalami akibat yang buruk, dan meninggal seketika. Sang putra kecil yang tersisa dianggap sebagai hantu oleh generasi berikutnya, mengejar ke segala penjuru. Untungnya, salah satu pendeta yang ikut dalam pengejaran, merasa simpati, menggunakan mantra untuk menyegel sang putra, menguburkannya dalam peti mati. Namun, setelah berabad-abad, para pekerja sedang menggali pondasi, dan tanpa sengaja membuka peti mati yang telah terlupakan. Mandor melihat peti mati tersebut sudah berusia, dan terlintas pikiran jahat, lalu bersama keponakannya, mengendarai mobil van dengan kapasitas mesin 0,1 liter, untuk dijual kepada pembeli barang antik, dengan untung besar. Namun, di perjalanan hampir menabrak seseorang. Untungnya peti mati tidak rusak, hanya penutup peti mati sedikit bergeser. Mereka bersama-sama membuka penutup peti mati. Terlihat wajah pangeran kecil merah merona, seperti sedang tertidur. Keduanya tidak bisa menghindari rasa takut. Tutuplah, cepat, cepat, tutup. Tapi tak disangka, sepupu kecil tiba-tiba penasaran. Dia melepas kertas mantra di kepala mayat hidup. Namun tak disangka, tindakan ini malah membuat mereka kehilangan 1 miliar. Setelah sepupu kecil menutup kembali penutup peti mati, mereka melanjutkan perjalanan dengan mobil. Tak disangka, detik berikutnya mayat hidup mendorong penutup peti mati dan melompat keluar. Mayat hidup yang tak berpengalaman masih polos seperti kertas putih. Dia sama sekali tidak mengerti cara menyakiti orang. Dia ikut berlari bersama mereka sepanjang jalan, hingga pemeriksaan keamanan muncul di depan. Kepala tukang baru menginjak rem. "SIM Anda, tolong." Kepala tukang sangat gugup, karena jika ketahuan, pasti akan didakwa mencuri barang bersejarah. Untungnya paman hanya melihat tanpa curiga, memberikan SIM kepada mereka. Namun ekspresi kedua orang itu membuat paman waspada. Maka berjalan menuju bagasi. Mandor melihat situasi dan segera turun dari mobil untuk menghentikan. Segera mengeluarkan uang dan memberikannya kepada lawan. Berusaha meredakan kecurigaan paman. Namun adik ipar di belakang justru berniat jahat dan bersiap untuk bertindak. Untungnya paman memutuskan untuk tidak memeriksa. Berhasil lolos dari bahaya. Mandor segera membuka pintu mobil untuk memeriksa. Namun tanpa disangka si kecil sudah menghilang. Hanya tersisa peti mati kosong. Si kecil berlari ke area perumahan terdekat. Ditemukan oleh gadis kecil yang sedang bermain. Gadis kecil menganggap si kecil sebagai monster. Ketakutan, dia langsung lari. Dia memberitahu ayahnya bahwa ada anak kecil yang tersesat. Maka dia membawa ayahnya ke tempat tersebut. Namun si kecil sudah menghilang. Hanya tersisa mainan yang sudah disusun rapi. Ayah beruang kecil mengira bahwa anak perempuannya ingin dia menghabiskan waktu bersama-sama. Berbohong dengan sengaja. Kemudian ia mengambil beruang kecil untuk menenangkan anak perempuannya agar tidak berisik lagi. Dia harus pergi bekerja. Sementara itu, Mandor juga sibuk. Di semak-semak dekatnya, dia menemukan kertas talisman kecil milik zombie. Dia segera menyadari bahwa zombie kecil berada di sekitar sana. Maka dia meningkatkan upaya pencarian. Namun anak perempuannya tidak percaya bahwa zombie kecil akan pergi. Dia diam-diam pergi ke halaman belakang saat ayahnya tertidur. Sejak dia melihat beruang kecil diletakkan dengan baik di sana, dia menyadari bahwa zombie kecil juga menyukai beruang kecil itu. Maka dia menggunakan beruang kecil untuk memancing zombie kecil keluar. Dan benar saja, zombie kecil muncul dengan melompat-lompat. Anak perempuan itu juga tidak berkata-kata. Dia membawa zombie kecil kembali ke kamar sambil memegang beruang kecil. Dia memperkenalkan mainan favoritnya, satu persatu kepada zombie kecil. Ini adalah Mau Mau. Ini adalah Datian. Meskipun keduanya tidak berkomunikasi dengan kata-kata, namun mereka dengan cepat menjadi teman baik. Si kecil zombie masih menunjukkan pada si kecil gadis kemampuan mengambil barang dari jarak jauh. Si kecil gadis khawatir si kecil zombie lapar, turun ke bawah mencari makanan untuknya. Namun ketika kembali, malah menemukan si kecil zombie sedang menggigit mainan beruangnya. "Apa yang sedang kamu lakukan? Mengapa menggigit mainan kesayangan saya?" Si kecil zombie yang kelaparan terlihat sangat sedih. Beruntung si kecil gadis memaafkannya, bahkan mengubah penampilannya menjadi boneka Barbie. Namun tiba-tiba pada saat itu mencium sesuatu. Ternyata ayah di bawah sedang mengupas apel. Tanpa sengaja menusuk jari, beberapa tetes darah jatuh. Bau darah seketika menarik perhatiannya. Si kecil gadis merasa lapar untuknya, maka memintanya untuk tinggal di atas dengan baik. Dia turun ke bawah untuk mengambil. Namun si kecil gadis baru saja turun, si kecil zombie ikut turun. Hampir saja terlihat oleh ayah. Beruntung si kecil gadis menyuruhnya untuk berjongkok bersembunyi. Namun tak disangka setelah gadis kecil pergi, zombie kecil mencium bau darah, menemukan tetesan darah itu dan mulai menggigit.
Pemandangan ini sangat mengejutkan gadis kecil itu. Kakak dan kepala pekerja untuk menemukan zombie kecil dengan cepat. Khusus menghabiskan 6 yuan untuk membeli kompas. Tapi dia tidak tahu cara menggunakannya. Kemudian menghabiskan 10 yuan untuk mencari seorang biksu. Zombie kecil adalah milik biksu. Mengikuti kompas, mereka menemukan rumah gadis kecil. Mereka melihat dua anak kecil sedang bermain petak umpet. Ketiganya bersembunyi bersama-sama agar tidak membuat gaduh. Bersama-sama mereka bersembunyi dengan gadis kecil. Tiba-tiba ketika mereka sedang menuju ke atas, ayah gadis itu tiba-tiba pulang. Siapa kamu? Kami telah mengawasi anak ini untuk waktu yang lama. Hari ini dia keluar lagi untuk berbuat jahat. Beruntung kami berhasil menangkapnya. Ayo pergi. Periksa apakah ada yang hilang di rumahmu. Oh iya. Kakak ipar, jangan biarkan dia lolos. Kakak ipar, manajemen properti tidak melayani dengan sepenuh hati. Telepon jika ada masalah. Keesokan harinya, gadis kecil tiba-tiba menyadari bahwa zombie kecil hilang. Dia panik, turun ke bawah dan mencari di seluruh halaman. Tapi melihat zombie kecil menyelinap dan berjongkok di sana. Gadis kecil perlahan-lahan mendekat untuk memeriksanya. Ternyata zombie kecil menggigit mati kucing hitamnya. Kamu, hantu kecil, mengapa kamu menggigit kucing hitamku? Zombie kecil tahu dia membuat kesalahan. Dia tidak berani bicara. Namun gadis kecil sangat sedih. Dia berbalik dan lari pergi. Zombie kecil mengikutinya ingin meminta maaf. Namun dia tidak bisa berbicara. Dia hanya bisa mengikuti gadis kecil dengan diam. Pergi, aku tidak ingin melihatmu lagi. Setelah pulang, gadis kecil terlalu sedih. Dia demam tinggi. Di antara kebingungan, dia tampaknya melihat zombie kecil lagi. Namun setelah bangun, dia menyadari itu adalah ayah yang cemas. Ayah segera membawanya ke rumah sakit. Dokter mengatakan bahwa gadis kecil telah sakit cukup lama. Keadaannya sangat buruk. Harus segera dirawat di rumah sakit. Namun si kecil tidak melihat putrinya selama beberapa hari. Maka dia pergi ke depan rumah. Dia menggunakan sihir untuk membuka pintu dan mencari gadis kecil di lantai atas. Namun tak disangka, saat itu ayahnya tiba-tiba pulang. Ayah melihat pintu terbuka. Dia segera menyadari bahwa mungkin ada pencuri masuk ke rumah. Namun setelah dia masuk dan memeriksa, dia tidak menemukan apapun. Lalu dia pergi ke dapur, mengambil wajan, perlahan-lahan berjalan ke lantai atas. Namun dia menemukan sebuah topi aneh. Dia menyadari bahwa mungkin ada yang tersembunyi di lemari. Lalu membuka lemari, dan menemukan seorang anak laki-laki kecil di dalamnya.